Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertiannya yaitu Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi serta isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem menurut Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila menurut Notonagoro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Next. Sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat terdapat dua cara dalam untuk membahas Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, yaitu satu, cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya sebagai sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Next. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, ada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Next. Ciri-ciri filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh,
Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Next. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Mahasiswa sebagai social control. Next. Sebagai social control, mahasiswa memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu wujud dari tugas ini adalah mahasiswa sebagai kontrol pemerintah. Kemudian
mengawal apa yang baik dari pemerintah kepada rakyatnya, dan akan memberikan masukan kepada pemerintah melalui mekanisme public participation. Kemudian contoh nyata seperti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan saat pemilihan para wakil rakyat dan pemimpin pemerintah. Next. Peranan lain yaitu 1. Mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya. Membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila, kemudian memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa, penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda, dan mengambil peran dalam pengentasan dalam kemiskinan dan pendidikan. Next. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat dan selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok 2. Dan stop pembodohan mahasiswa, biarkan mereka berpikir dan memutuskan tanpa adanya sebuah doktrin. Dah, Bu. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, yang lain ini kok kameranya pada off. Ini di-on kan semuanya. Jadi untuk pertanyaan ini ada satu kelompok ini kan ada 4. Jadi minimal 4 pertanyaan ya, minimal. Jadi paling dikit ada 4. Jadi nanti bisa dijawab satu-satu. Silahkan untuk pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat. Sekarang kita langsung dengarkan presentasi dari kelompok 2. Trias Politika ya? Iya, Bu. Izin share screen, Bu. Ya. Permisi, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Trias Politika. Next. Bentar, Mbak, belum selesai. Saya tulis. Untuk anggota kelompok 2, saya sendiri Erika Putri Puspitasari, kemudian ada rekan saya Geraldo, kemudian ada Risma Prasesti Amalia, dan Putri Riau Cantika. Ya, silakan. Untuk pengertian dari Trias Politika. Trias Politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Trias Politika ini merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Next. Berikut adalah struktur kelembagaan negara sebelum amandemen, di mana lembaga yang tertinggi yaitu MPR, kemudian di bawahnya ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Next. Kemudian struktur kelembagaan negara setelah amandemen itu yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawahnya itu ada MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD,
Kemudian ada presiden dan wakil presiden, ada BPK dan lembaga peradilan yaitu MA, MK, dan KY. Next. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. MPR adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Untuk tahun 2019 sampai 2024, jumlah anggota MPR adalah 711 orang, yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Tugas dan wewenang dari MPR ini yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Kemudian yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Next. Kemudian yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Dan yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Dan yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Kemudian ada hak anggota MPR. Yang pertama, mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memiliki hak untuk memilih dan dipilih, memiliki hak untuk membela diri, memiliki hak imunitas, hak protokoler, dan memiliki hak untuk keuangan dan administratif. Kemudian untuk kewajiban dari anggota MPR, yang pertama itu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, yang kedua melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Dan yang terakhir, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Yang selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenangnya. Yang pertama, menyusun program legislasi nasional atau Prokletnas. Kemudian yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. Kemudian yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya dan SDE lainnya, serta penimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kemudian yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dan yang terakhir, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Kemudian terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenangnya yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Kemudian yang kedua itu memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Kemudian yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Kemudian terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenangnya yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dan yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, dan pendidikan dan agama. Kemudian tugas dan wewenang DPR lainnya, yaitu yang pertama menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, atau mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, dan mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Kemudian yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Kemudian yang keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Kemudian DPR ini juga memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak inisiatif, hak angket, hak bertanya, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Wakil daerah provinsi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, terdiri dari 4 orang setiap provinsi. Tugas dan wewenang dari DPD, yang pertama mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR lalu mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut. Selanjutnya, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK. Keempat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai poin pertama. Kelima, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan pembuatan pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Selanjutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang dan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Tugas dan wewenang BPK. Yang pertama, memeriksa laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, memeriksa semua pelaksanaan APBN. BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan 1 orang ketua menangkap anggota, 1 orang wakil ketua menangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam
selama satu bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada MA atau Mahkamah Agung. Dan di sini Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi peradilan umum yaitu PN, PT, peradilan agama, PA, PTA, peradilan militer, PM, PTM, dan peradilan TUN atau yaitu PTUN, TTUN. Untuk tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung adalah untuk tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi dan wewenang lain menurut undang-undang, lalu mengajukan 3 orang anggota MK, memberi pertimbangan dalam hal presiden, memberi gerasi dan rehabilitasi. Next. Yang selanjutnya terdapat KY yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial, disingkat KYRI atau KY, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas dari KY diantaranya melakukan seleksi calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Next. Untuk tugas selanjutnya dari KY diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi dan yang disampaikan ke MA dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR, melakukan pendaftaran calon hakim agung, menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim. Sedangkan untuk wewenang dari Komisi Yudisial sendiri diantaranya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Next. Untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi ini berjumlah maksimal sebanyak 9 orang, dengan sistem 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden, dan 3 orang diajukan oleh MA dengan penetapan Presiden. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk tugas dan wewenang. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang C. Memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Kewajibannya yang pertama, wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu yang A. Pengkhianatan terhadap negara, yang B. Korupsi dan penyuapan, dan yang terakhir tindak pidana lain yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Selanjutnya ada Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai hak politis yang kabinet buat melakukan tugas pemerintahan dan menjalankan kekuasaan legislatif.
masa jabatan presiden dan wakil presiden ini 5 tahun dan dapat dipilih lagi 1 kali masa jabatan. Tugas dan wewenang presiden yakni yang pertama memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memegang kekuasaan tertinggi TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, yang ketiga mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dibahas bersama dan disahkan, yang keempat menetapkan Perpu dalam keadaan darurat, yang kelima menetapkan undang-undang dalam dan PP. Yang keenam mengangkat dan memberhentikan menteri. Next. Yang ketujuh, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian perdamaian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Yang kedelapan, menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Yang kesembilan, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ke-10 memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Yang ke-11 memberi grasi dan rehabilitas dengan pertimbangan MA. Yang ke-12 memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan menurut undang-undang. Yang ke-13 melantik anggota BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ke-14 menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan KY dan disetujui DPR. Yang ke-15 menetapkan hakim konstitus dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan MA. Dan yang terakhir mengangkat anggota KY dengan persetujuan DPR. Selanjutnya ada wakil presiden. Meskipun wakil presiden dan para menteri sama-sama bertindak sebagai pembantu presiden, tapi wakil presiden yaitu orang pertama yang akan menggantikan jika presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan atau melakukan tugasnya. Selain itu, kedudukan seorang wakil presiden juga tidak bisa dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan karena dipilih secara langsung melalui pemilu. Berikut ada beberapa tugas dan wewenang wakil presiden, diantaranya yaitu yang pertama, mendampingi presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. Yang kedua, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden jika presiden berhalangan, dan menggantikan presiden jika jabatan presiden kosong oleh sebab-sebab tertentu yang menyebabkan presiden tidak bisa menjalankan tugasnya, atau karena presiden menyerahkan jabatan kepresidenan, atau pengunduran diri, mengalami kematian saat menjabat presiden. Yang ketiga, memperhatikan secara khusus, menampung segala masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan yang perlu, menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan departemen-departemen. Berikutnya, wewenang wakil presiden. Yang pertama sebagai wakil presiden, yaitu mewakili presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta wewenang jabatan presiden dengan terlebih dahulu mendapat perintah atau diberi kuasa oleh presiden. Yang kedua, sebagai pembantu presiden. Wakil presiden berwenang untuk membantu presiden menjalankan undang-undang. Lalu kemudian yang ketiga, sebagai pengganti presiden. Wakil presiden tidak lagi disebut wakil presiden, melainkan sebagai presiden dan tidak terjadi rangkap jabatan. Dan yang terakhir, sebagai jabatan yang mandiri. Saat seorang wakil presiden diminta oleh perorangan atau organisasi sebagai pembicara atau sekedar tamu suatu cara. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan? Untuk kelompok 1 ini baru ada 3 pertanyaan ya, kurang 1 pertanyaan.
silahkan. Untuk kelompok 2 sudah ada 3 pertanyaan. Ini bisa dijawab sekarang, Bu. Bisa. Silahkan, Mbak. Menjawab pertanyaan siapa ya? Jangan lupa. Baik, saya izin menjawab ya. Pertanyaan dari Devina, tadi dijelaskan pada PPT bahwa sistem dalam Pancasila saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Jika salah satu sistem dalam Pancasila itu tidak ada, maka apakah tetap dinamakan dengan sistem Pancasila? Jelas tidak ya, karena salah satu ciri dari sistem sendiri itu adalah setiap bagian yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kalau setiap dari satu bagian tersebut tidak ada, berarti kan sistemnya itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Apakah bisa diterima? Gimana Mbak Devina? Mbak Devina? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah bisa saya terima. Oke, lanjut. Terima kasih. Saya juga izin menjawab, Bu. Ya. Masih benar. Pertanyaan dari Mbak Sipa. Tadi itu kan pertanyaannya gini, bagaimana ya cara penerapan fungsi mahasiswa sebagai social control di era pandemi seperti ini, dikarenakan mahasiswa tidak dapat turun langsung ke masyarakat. Terima kasih. Nah, itu kan sekarang sudah menggunakan sosial media, bisa menggunakan sosial media dengan baik dan benar seperti YouTube, Instagram, TikTok. Nah, tapi harus menaati peraturan UU ITE gitu, Bu. Nah, untuk Mbak Sipa bagaimana? Ya baik, izin masuk untuk jawabannya sudah dapat diterima. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Satu lagi. Dari Erika ya. Ya, sudah bisa. Terima kasih. Oke. Sudah nggak ada lagi ya untuk kelompok 1. Hanya 3 aja. Oke. Untuk kelompok 2 ini ada 5 pertanyaan ya, saya tutup ya. Jadi dari Mbak Alisa, Mbak Sofia,
Mbak Margareta, Kilwi, sama Nurus Saidah. Apa sudah siap menjawab kelompok 2? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-temannya? Atau masih butuh waktu lagi? Permisi Bu, izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alisa ya Bu. Ya. Ya, silakan Mbak. Iya Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Alisa yaitu bagaimana hasil komparatif Maaf, saya ulangi ya Bu. Bagaimana hasil komparatif penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Untuk jawabannya, berdasarkan hasil studi komparatif mengenai penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen, yaitu untuk pembagian kekuasaan negaranya, yaitu lembaga legislatif. Pada sebelum amandemen tersebut terdapat MPR dan DPR. Sedangkan sesudah amandemen, legislatif itu terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Untuk lembaga eksekutif, sebelum amandemen itu terdapat presiden dan wakil presiden. Untuk sesudah amandemen juga terdapat presiden dan wakil presiden. Sementara untuk lembaga yudikatif, pada saat sebelum amandemen itu terdiri dari hanya MA, sedangkan sesudah amandemen tersebut terdapat MA, MK, dan KY. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Apakah jawaban dari saya dapat diterima oleh Mbak Alisa? Ya, baik, jawaban sudah dapat diterima. Terima kasih. Iya. Selanjutnya. Izin masuk, izin menjawab pertanyaan. Saya kira itu menjawab pertanyaan dari Margareta. Pertanyaannya itu, tugas DPR kan menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Bagaimana bila DPR tidak melaksanakan itu? Apakah ada konsekuensinya dan apa konsekuensinya? Untuk dalam pelaksanaan tugasnya, jika dari pihak DPR tidak melaksanakan, maka ada banyak sanksi yang dapat didapat. Dan sedangkan dalam sanksi di DPR sini ada dibagi 4, ada sanksi etik, sanksi ringan, sedang, dan juga berat. Nah, untuk sanksi-sanksinya sendiri, jika masih sanksi ringan, itu akan mendapatkan teguran lisan atau teguran tertulis. Sedangkan sanksi sedang itu pemindahan keanggotaan atau pemberhentian dari jabatan pimpinan. Nah, sedangkan yang berat mereka diberhentikan paling sebentar 3 bulan dan dapat diberhentikan permanen. Dan itu dari pihak hukum, tapi jika secara sanksi sosial dari masyarakat dapat, jika tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan jadinya demo dan lain-lain. Sekian. Ya, gimana Mbak Margareta? Baik Bu, sudah dapat diterima. Terima kasih. Ya, selanjutnya nih, siapa? Masih ada 3 pertanyaan. Dari Mbak Sofia, Luis, sama Nurus. Permisi Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Sofia, yaitu jelaskan ciri khas ajaran trias politika yang ada di Indonesia. Yeah. Ciri khas ajaran trias politika itu ada 2, Bu. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Contohnya itu ada 3 kekuasaan. Legislatif tugasnya membuat peraturan, eksekutif menjalankan peraturan, dan yudikatif mengadili. Jadi sudah ada tugas dan kewenangannya masing-masing. Lalu tidak saling mengambil tugas dari lembaga negara yang lain.
Kemudian dengan itu membatasi kekuasaan penguasa yang menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang. Yang kedua, prinsip pengawasan dan keseimbangan. Prinsip yang saling mengawasi dan mengimbangi, posisinya seimbang, setara, misalnya itu presiden dalam melakukan kinerjanya. Presiden dikontrol oleh badan legislatif, yaitu DPR. Oke, gimana Mbak Sofia? Ya, baik, cukup bisa diterima. Namun izin bertanya lagi, apabila kan ada 2 ciri khas, apabila ada satu ciri khas yang tidak ada, apakah ajaran Trias Politika itu bisa sempurna dilaksanakan di Indonesia? Apa nih mau jawab? Baik Bu, kalau menurut saya tidak bisa. Karena alasannya? Anggota yang lain bisa ya menambahi jawaban. Sambil nunggu mungkin pertanyaan yang lain dulu nih yang bisa dijawab. Permisi Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nurus dari kelompok 5. Bertanya, bagaimana penerapan konsep Trias Politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Nah, jadi pembagian kekuasaan berdasarkan Trias Politika ini sebenarnya sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum amandemen, namun penerapannya ini masih diterapkan secara absolut, tapi tidak diterapkan secara absolut. Jadi Trias Politika ini diterapkan secara implisit saat sebelum amandemen, namun sesudah amandemen itu pembagiannya sudah lebih jelas lagi. Terima kasih. Gimana Mbak Nurus? Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya Mbak Hilwi, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Gimana Mas Geraldo, mau jawab? Mohon maaf sebelumnya masih belum ketemu jawabannya. Kalau bisa dipending sebentar boleh tidak Bu? Iya. Untuk Mungkin pertanyaan yang lain atau teman-teman di luar kelompok 2 ini, barangkali ada yang punya jawabannya dari pertanyaannya Hilwi ya. Jadi misalnya ada presiden sudah sekali jabat terus nyalonin nggak lolos gitu ya. Apakah dia bisa mendaftar menjadi DPR, MPR atau Mahkamah Agung? Nah, tapi kalau Mahkamah Agung ya, ini kan spesial namanya Mahkamah Agung, di situ kan ada hakim semua ya. Nah, berarti kalau misalnya si presiden itu bukan dari sarjana hukum, seorang sarjana hukum gitu ya, nggak bisa untuk ke MA ya. Mahkamah Agung karena hakim nih, jadi
background pendidikannya pun juga harus diperhatikan, harus seorang sarjana hukum seperti itu. Kemudian DPR ataupun MPR. Apakah sudah ada yang terlaksana? Mungkin bisa melihat di Indonesia gitu. Apakah sudah pernah ada gitu? Sudah ada apa belum? Sudah pernah ada apa belum sih? Ada enggak? Belum ada, Bu. Belum ada kan? Belum ada. Izin menjawab, Bu. Kan dari syarat menjadi kayak MPR DPR itu hanya latar pendidikan, terus berkewarganegara Indonesia, dan tidak ada kayak peraturan tidak boleh dari mantan presiden atau mungkin Bu kalau dari peraturan tersebut, Bu. Iya. Ya bisa ya, tapi kan gengsi dong, masa dari presiden mau turun jadi anggota DPR gitu ya. Ya kalau bisanya bisa ya. Jadi kan hak sebagai warga negara Indonesia kan siapapun bisa ya, termasuk tadi yang gagal mencalonkan diri jadi mencalonkan diri jadi presiden, the next presiden gitu, nggak lolos gitu, terus di periode selanjutnya gitu ya mau daftar jadi caleg gitu. Cuma kan ya secara prestis itu kan yang tadinya presiden gitu ya. Ini mau nyalonin diri jadi caleg gitu kan ya. Kalau anggota DPR ini kan caleg toh. Ya, dari anggota parpol gitu loh. Ya dia yang harus misalnya kalau DPR itu wilayah ini Malang Raya, jadi ada 3 wilayah gitu ya, Batu, Kota Malang, sama Kabupaten Malang, itu untuk DPR gitu. Nah dia kan berarti kan harus ya inilah istilahnya terjun ke situ gitu, yang tadinya posisinya tinggi gitu ya di seluruh Indonesia gitu, tapi jadi turun gitu kan, istilahnya derajatnya jadi turun kan. Ya mungkin inilah nggak ada ya karena tadi itu masalah itu tadi yang dari presiden ke DPR. Tapi ya bisa aja, boleh-boleh aja kok, nggak ada yang melarang gitu ya. Tapi kalau yang Mahkamah Agung tadi dilihat background pendidikannya dulu, harus seorang sarjana hukum ya, apalagi kalau Mahkamah Agung ini kan hakim tinggi ya, di yang paling tinggi gitu ya di Indonesia. Nah, ini biasanya ya hakim karir itu ya dimulai dari hakim gitu ya, dari hakim sendiri seperti itu. Jadi CPNS-nya Cakim gitu ya. Nah, kalau mau Cakim itu juga CPNS dulu kan, ASN dulu, habis itu ada tesnya. Enggak langsung jadi ASN tuh langsung jadi hakim itu enggak, tapi ASN calon ya, CASN Cakim, terus nanti ada ini tes-tesnya ya, lolos atau enggak. Misalnya enggak lolos ya tidak bisa jadi hakim, terus jadinya apa Bu? Panitera pengganti itu loh, yang bagian nulis-nulis di belakangnya hakim, tahu ya, notulen sekretarisnya hakim ya. Itu kalau misal nggak lulus gitu ya memang berat. Kalau jadi seleksi jadi hakim itu memang berat ya. Ibaratnya hakim itu kan tangan Tuhan di dunia gitu kan, yang memvonis adil atau tidak itu kan hakim ya. Ya mungkin juga kalian pernah dengar juga, pernah baca bahwa yang katanya kalau di istilahnya itu dihisap dulu itu hakim gitu ya katanya, karena dia adalah tangan Tuhan di dunia yang memutus itu adil atau tidak, makanya itu harus betul-betul gitu ya. Oke, itu mungkin tambahan dari saya ya, yang pertanyaan dari Filwi. Gimana Mbak Filwi? Apa mungkin ada tambahan? Mbak Filwi? Nggak ada. Baik, Bu. Oke.
Tidak ada lagi ya? Oh, iya. Sudah. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan saja ya. Jadi masih ada 4 pertanyaan, 4 kelompok ini ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan minggu depan aja. Gitu ya. Saya kurang gitu enak badan ini. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Sudah, Bu. Ya, jadi minggu depan disiapkan untuk kelompok ideologi ya, sama demokrasi. Kemudian minta tolong nanti Mas Ronald ya, tolong di tugas PPT-nya dikoordinir jadi satu, terus dimasukkan ke Google Drive, kirim ke WA Group ya, untuk bahan penilaian saya juga, selain pertanyaan-pertanyaan ini. Oke ya, ya sudah kalau begitu saya akhiri untuk siang hari ini perkuliahannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat, Bu. Telat, Su.